ya. Namun di luar itu memang di luar kemampuan dalam penelitian. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri selingkuh yang mudah terlihat atau terlihat jelas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis ya, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira hal apa saja yang menggambarkan bahwa itu merupakan sebuah kejelasan atau sebuah hal yang memang bisa dinyatakan ada kemungkinan atau kemungkinan besar memang pasangan sedang selingkuh. Yang pertama adalah ketika Anda merasakan ya, bahwa pasangan Anda secara diam-diam mulai menjauh dari Anda. Bukan hanya menjauh, namun banyak hal-hal yang memang tidak dapat Anda raih bersama pasangan. Artinya raih di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kebahagiaan yang seharusnya bisa dinikmati berdua. Nah ini adalah hal yang memang ada kemungkinan memang pasangan sedang memiliki selingkuhan di luar sana. Ini memang hal-hal ini memang sebagian besar orang meyakini ketika ada hal-hal ya yang memang tumben-tumbenan hal itu Anda rasakan. Jadi tanpa disadari perlahan istri mulai menjauh dan menjauh, yang Anda sendiri mungkin awalnya tidak tahu apa yang menjadi penyebab kenapa pasangan atau istri kita menjauh dari kita. Lalu kemudian yang kedua, secara diam-diam dia memiliki situs aktif di misalnya situs kencan dan lain sebagainya, yang memang hal ini adalah gambaran bagaimana seseorang mulai menutup rapat tentang gerak-geriknya dan perilaku di luar sana, walaupun itu semuanya hanya baru di media sosial. Namun ini biasanya adalah mengawali yang pada akhirnya seseorang rela melakukan pertemuan, lalu kemudian melakukan pembicaraan jauh lebih dalam. Karena jujur ya, banyak alasan ketika seseorang berselingkuh. Nah, dan di sini perselingkuhan, tidak semua perselingkuhan ini melibatkan fisik, karena di sini ada juga perselingkuhan emosional. Banyak yang ketika istri diketahui melakukan perselingkuhan di media sosial, banyak yang mengaku bahwa mereka belum pernah bertemu. Namun apapun itu alasannya, itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya, itu sudah termasuk kategori selingkuh walaupun itu adalah selingkuh emosional. Lalu kemudian yang ketiga, dia merasa sedikit tertekan, merasa sedikit panik, merasa sedikit grogi dan salah tingkah ketika suami tanpa disadari berbicara soal perselingkuhan, walaupun itu mungkin tidak ditujukan kepada dirinya. Namun dia tampak seperti salah tingkah ya, ada perasaan takut, ada perasaan pokoknya berbagai macam di situ menjadi satu. Ini menggambarkan bisa jadi memang dia takut apa yang menjadi aktivitasnya ini pada akhirnya terbongkar secara perlahan. Ini. Lalu yang keempat, diakui atau tidak, Anda bisa merasakan bahwa pada saat itu ternyata secara diam-diam pasangan mulai membenci Anda dengan alasan yang Anda memang tidak mengetahuinya. Jadi hal sebaik apapun yang Anda lakukan ini tidak akan direspon dengan baik. Ya, jadi menganggap bahwa hal yang sudah Anda lakukan secara maksimal untuk pasangan Anda, ia akan menganggap datar-datar saja atau biasa-biasa saja. Nah, ini adalah tentunya membuat pasangan menjadi kesal ya, ketika kita sudah berusaha maksimal untuk membahagiakan pasangan, untuk memberikan rasa nyaman, rasa senang terhadap pasangan, namun justru mendapatkan imbalan atau respon yang kurang menyenangkan. Lalu hal yang kelima, secara terus terang dia berani mengatakan bahwa selama ini dia merasa sudah tidak bahagia. Nah, apakah ada di antara sahabat Kang Kumis yang memang saat ini merasakan hal demikian? Ini menggambarkan ya, bisa jadi di luar sana pasangan sedang memiliki selingkuhan. Nah, ketika pasangan ini tidak memiliki selingkuhan, maka bisa jadi apa yang menjadi penyebab
tidak bahagia ini bisa dibicarakan baik-baik tanpa harus berselingkuh. Artinya ketika kita tahu ya sebetulnya celah mana ini ya yang membuat istri ini tidak bahagia, maka tentunya si suami juga harus berusaha mengimbangi ya apa yang menjadi keinginan istri, maka semuanya akan berakhir. Namun ketika hal ini justru berakhir perselingkuhan karena merasa tidak bahagia, lalu secara diam-diam dia berusaha mencari kebahagiaan dengan pria lain. Ini yang sulit ya. Jadi dia tidak mau ditanya, dia tidak menjawab ketika ditanya apa yang menjadi penyebab istri tidak bahagia. Dia akan menjawab hal yang jauh dari dugaan kita ya. Bisa jadi dengan enteng dia akan menjawab mau tahu aja. Bisa jadi seperti itu. Ini. Lalu yang keenam, apakah ia mulai bicara tentang masa lalu? Biasanya setiap orang ini punya masa lalu. Lalu di situ dia merasa mengutarakan penyesalannya karena sudah menikah dengan seseorang yang mungkin awalnya tidak disukai. Nah, ketika hal itu dirasakan, biasanya orang mulai berbicara tentang masa lalu. Seandainya saya nikah dengan si dia, mungkin saya sudah bahagia. Nah, padahal ini dilakukan demi membahagiakan kedua orang tua misalnya, demi saudara misalnya. Maka saya sarankan ketika seseorang, baik pria maupun wanita, ketika mencintai seseorang, hadirlah dari hati dan diri sendiri. Ya, jangan atas dorongan orang lain. Bukanlah sebelum pernikahan itu adalah hal utama yang selalu ditanyakan. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa cinta yang hadir dari orang lain ini bisa berakhir bahagia. Walaupun mungkin ada, tapi ini tidak semua. Ya, jadi tidak semua cinta yang berasal dari dorongan orang lain ini bisa mengakhiri dengan kebahagiaan. Ini. Kemudian yang terakhir, ya. Ini juga kembali lagi ada faktor-faktor yang sulit dihilangkan, yaitu adanya faktor genetik pada seseorang. Ini bisa terjadi pada pria maupun wanita. Ya, siapa tahu memang dia awalnya memang dari keluarga baik-baik misalnya. Tapi biasanya faktor genetik ini tidak terjadi pada setiap keturunannya. Bisa jadi mungkin dari 3 orang ada 1 orang atau 2 orang yang mengalami hal tersebut. Hal ini adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri, ini sulit ya untuk berusaha seseorang menjadi baik karena adanya faktor genetik ya. Namun di luar itu memang di luar kemampuan dalam penelitian ketika terjadi itu ya. Nah sahabat, itulah 7 hal yaitu ciri-ciri istriku yang memang bisa terlihat jelas dari apa yang dilakukannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata shalom harmonis persembahan Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.